Berkuasa belum juga separuh perjalanan sudah klaim keberhasilan. Tuan Presiden menyebut MBG menciptakan 1 juta lapangan kerja. Tapi justru disitulah letak kegagalannya. Dibungkus sebagai prestasi. Negara memutar uang rakyat lalu menghitung orang yang ikut di dalam putaran itu sebagai lapangan kerja baru. Padahal itu bukan penciptaan melainkan pembiayaan sementara. Kalau negara berhenti menggelontorkan dana MBG, apakah 1 juta lapangan kerja itu masih ada atau ikut hilang bersama anggarannya? Jika jawabannya hilang, maka itu bukan lapangan kerja, tapi kontrak ketergantungan. Lebih jujur lagi jika dikatakan negara menghidupi 1 juta orang lewat APBN, bukan negara berhasil menciptakan 1 juta lapangan kerja. Karena lapangan kerja sejatinya lahir dari industri yang tumbuh, usaha rakyat yang mandiri, dan ekonomi yang hidup tanpa infus negara. Saat pekerjaan hanya ada karena program, yang tercipta bukan kemandirian melainkan ilusi keberhasilan yang dibayar mahal oleh rakyat sendiri. 7 bulan beroperasi, Koperasi Desa Merah Putih di Blok M masih merugi. Ini di Blok M loh, daerah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. Siapa yang nggak tahu Blok M? Blok M itu ramai, apalagi hari weekend. Aduh, ramai banget. Gitu, merugi, sepi. Lah gimana dengan Koperasi Desa Merah Putih yang terletak di persawahan, di perhutanan, di tegalan, di tebuan, di tempat-tempat sepi itu? Apa yang nggak makin merugi tuh? Ini sudah contoh yang nyata tuh. Blok M itu rame, kok bisa merugi? Apalagi di tempat sepi. Ya ginilah, kalau pemerintah disuruh bisnis, yang penting kan ada barangnya, lapornya sesuai. Apalagi nih, ada keluhan. Netizen mengeluh, waktu beli-beli nggak dikasih struk katanya. Mungkin printernya belum dibeli itu. Kasian ya, kalau memang nggak ada struknya ditulis pakai tangan tuh, nota. Lagian ada-ada aja sih, Koperasi Desa Merah Putih. Ya, saya doakan semoga sukses lah, semoga berhasil. Biar nggak rugi, kalau rugi yang rugi siapa? Rakyat, itu duit rakyat. Kata siapa MBG gratis? Program makan bergizi gratis atau MBG dibiayai oleh APBN. Dan tahu nggak dari mana sumber terbesar APBN? Yap, dari pajak yang kita bayar setiap hari. Mungkin anak-anak nggak bayar makan siang yang dia dapat di sekolah, tapi orang tuanya dan kita sebenarnya tetap membayar lewat berbagai jenis potongan. Misalnya saat belanja atau makan di restoran, ada PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 11% sampai 12%. Ada juga PPH atau pajak penghasilan. Gaji orang tua anak-anak ini dipotong setiap bulan sebelum masuk ke rekening mereka. Lalu pajak kendaraan dan PBB, motor, mobil, dan rumah yang mereka tinggali, ada setoran tahunannya, ada juga cukai, rokok sampai minuman pemanis yang dikonsumsi orang tua mereka juga menyumbang ke dana MBG. Masalahnya, dalam berbagai kasus, misalnya ketika makanan yang disajikan tidak memenuhi standar makanan bergizi, ada saja komentar di media sosial yang bilang, namanya juga gratisan, seharusnya bersyukur, mending dapat makan seadanya daripada uangnya dikorupsi semua. Atau, dulu kita sekolah nggak dapat makan, sekarang dapat gratis, harusnya disyukuri saja. Ada juga berita yang sering menemukan pernyataan dari tokoh atau warga lokal yang bilang anak-anak senang meskipun menunya sederhana, yang penting gratis dan meringankan beban orang tua. Tahu nggak, narasi namanya juga gratis ini justru bisa membuat pengawasan publik jadi lemah. Secara hukum anggaran tidak ada istilah gratis dalam pelayanan publik, semua ada harganya dan dibayar secara kolektif oleh masyarakat melalui pajak. Standar gizi tidak boleh ditawar dengan alasan gratis. Jika tujuan programnya adalah menghilangkan stunting, maka menunya harus sesuai standar gizi. Gimana menurutmu? Hentikan proyek MBG yang hanya menguntungkan orang-orang berduit itu, kelompok-kelompok tertentu itu. Lebih baik anggaran 355 triliun itu gunakan untuk pendidikan gratis anak-anak kurang mampu di negara ini. Bebaskan biaya pendidikannya dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Nggak perlu mereka keluar duit, tanggung oleh negara. Termasuk bagaimana kalau anggaran itu gunakan untuk kesehatan gratis, agar orang-orang tidak mampu masuk rumah sakit berkelas apapun. Mereka bisa dirawat oleh negara, ditanggung biaya oleh negara, dan mereka tidak perlu dibebani sepeser pun. Itu aja deh, Kepala BGN. Daripada pusing, mutar-muter sini, bohong di depan presiden, bikin bingung presiden, bikin bising presiden. Ya udah, hentikan proyek MBG, berani sampaikan kepada presiden. Andainya Presiden Indonesia itu pidatonya kayak gini, dengarkan.
Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Saya yakin koruptor, maling, markup pasti takut gemeterannya. Tapi sayang dia cuma CEO MBG ya. Ini tuh kayak ibaratnya singa pidato di tengah kawanan kambing. Dia mengatakan bakal makan rumput, tidak akan makan daging lagi. Ah, slepeu. Ayo kita bongkar. Di satu acara, Kepala BGN ngomong di hadapan Presiden bahwa setiap hari, di setiap porsi yang dikonsumsi oleh 65 juta penerima manfaat, siswa-siswa pelajar itu ada satu ikan lele. Mari kita hitung. Satu ikan lele dalam satu porsi MBG. Maka jika ada 65 juta penerima manfaat MBG, maka ada 65 juta ekor ikan lele. Nah, jika satu ikan lele itu 6 ekor untuk 1 kilogram, maka kurang lebih ada 1 juta kilogram ikan lele untuk setiap harinya yang harus disediakan oleh dapur SPPG atau oleh pemerintah. Nah, jika 1 minggu, tadi 1 hari, jika 1 minggu, maka 65 juta porsi penerima manfaat dikali 7 ikan lele, maka harus tersedia 455 juta ikan lele untuk 1 minggu. Itu artinya jika 455 juta ikan lele, 1 kilogramnya 6 ikan lele, maka dalam 1 minggu harus tersedia 78.800 ikan lele. Jika 1 bulan. Jika 1 bulan, maka 65 juta porsi penerima manfaat dikali 30 hari, dikali 30 ikan lele dalam 1 bulan, maka kurang lebih harus ada 1.950.000.000 ikan lele. Kalau 1 kilonya 6 ekor, maka untuk 1 bulan harus ada tersedia 325 juta ikan lele. Masalahnya peternakan ikan lele itu ada di mana aja? Apakah masyarakat di daerah-daerah lain seperti wilayah timur Indonesia, Sulawesi, kemudian juga masyarakat Papua, apakah mereka familiar dengan ikan lele? Dan kedua, ikan lelenya tuh ada atau enggak? Seberapa besar? Ya, jangan-jangan enggak ada. Jangan-jangan kalau ada hanya seupil. 335 triliun habis untuk proyek makan bergizi gratis. Sementara 24 triliun untuk impor mobil roda 4 pick up dari India untuk koperasi Desa Merah Putih. Nah, 1 triliun habis juga untuk pengadaan 21.900 kendaraan roda 2 yang akan dibagi kepada kepala-kepala SPPG. Sementara, nah, 2.500 prajurit TNI aktif menempati jabatan-jabatan sipil. Ayah-ayah wae cek orang Sunda mah. Liar, pusing, bingung ya. Kita semua nih sebagai rakyat